Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat Bang Soibul, Bunda Aisyah, serta bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudariku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan pengalaman saya selama saya ber-DN yang bisa dikatakan ini hasil, insya Allah hasil gitu, karena saya merasakan yang luar biasa dahsyat gitu. Jadi saat saya masuk ke DN itu kondisi saya sedang tidak stabil, sedang amat sangat labil karena baru ditinggal anak. Sementara saya mempunyai penyakit, yaitu penyakit ameyen. Jadi penyakit itu bisa sangat berpengaruh pada saat kondisi yang gimana ya, stres, terus goncang jiwanya itu dia semakin parah gitu. Nah saat itu 3 tahun terakhir saya itu memang lagi parah-parahnya ibaratnya gitu, karena penyakit saya itu udah lama banget, udah puluhan tahun gitu. Nah terus saya ditinggal anak, lalu semakin parah terus ada yang menyarankan kan untuk operasi, tapi saya nggak berani. Terus pak minum obat ramuan-ramuan gitu nggak sembuh juga. Terus saya abaikan saja gitu kan, nggak saya hiraukan. Lalu saya yang paling saya ini banget itu masalah goncangan jiwa saya sendiri gitu. Jadi ya saya utamakan itu. Jadi saya mencari ketenangan bagaimana caranya. Akhirnya saya mendapatkan channel ini dan saya minta masuk ke Pak Soibul. Akhirnya saya diterima masuk ke grup. Nah dalam jangka waktu 5 belum sampai 1 minggu, alhamdulillah saya sudah mengamalkan DN itu, hati saya bisa tenang, tentram, rasa udah nggak begitu ngingat anak. Maksudnya bukan nggak ingat anaknya, tapi kesedihan itu udah lambat laun sudah hilang gitu, karena di situ kan dapat wejangan terus, tidak boleh ada kemelekatan gitu kan. Akhirnya saya kan dengan lurus kepada Allah gitu kan, setiap DM meminta tolong diberi ketenangan jiwa saya gitu kan, untuk menghilangkan anak itu ingatan-ingatan kepada anak saya gitu. Akhirnya tenang tuh dalam 5 hari itu tenang, alhamdulillah. Terus saya masih sakit itu tuh, masih sakit ambeien saya masih lagi parah-parahnya. Tapi saya saat itu juga minta sama Allah, ya Allah angkatlah penyakit saya gitu kan, karena sudah lama banget penyakit ini gak hilang-hilang. Terus tiba-tiba saya dengar lagi tausiah lagi, keluar lagi. Memang di sini kan begitu ya, tausiah terus menerus gitu kan. Tiba-tiba di situ ada tulisan, janganlah kamu minta terus kepada Allah, sekali-sekali memberi gitu kan, menerima gitu, maksudnya menerima. Di situ saya berpikir menerima gimana ya. Akhirnya ya menerima. Ternyata saya dikasih penyakit itu ya harus menerima, ridho dulu dengan apa yang dikasih sama Allah. Seperti saya, anak saya diambil, saya menerima, saya udah menerima kan, akhirnya saya tenang kan gitu. Akhirnya saya terima, ya Allah saya terima penyakit ini dari Engkau ya Allah gitu kan. Saya nggak meminta penyembuhan dari itu nggak pernah minta penyembuhan ya Allah gitu, nggak, karena saya udah insya Allah dengar dari tausiah itu saya ingin praktekkan gitu kan. Alhamdulillah ternyata 1,5 bulan itu, dari bulan Februari akhir sampai ke Maret April kan bulan puasa itu kemarin Ramadan, tuh saya langsung udah nggak berasa sakit ambeien saya udah nggak berasa sakit. Terus saya mikir, ya Allah ternyata saya kok udah hilang ambeien, padahal saat itu lagi parah-parahnya. Saya nggak minum obat, saya nggak ke dokter, nggak kemana-mana. Udah sampai habis lebaran itu sehat alhamdulillah. Saya mau itu kan mau ceritanya, mau tanya gitu kan ke pembimbing gimana gitu, tapi di situ seperti ada yang nahan, jangan gitu, barangkali nanti suatu waktu bisa timbul lagi gitu. Akhirnya saya urungkan udah, tapi udah nyaman, udah enak gitu kan, udah saya udah lupa tuh sama penyakit itu gitu kan, udahlah gitu, udah lupa. Lah kemarin saya ingat lagi ketika Bunda Maria ada pembahasan masalah duduk timpuh.
Di situ Pak Soebul kan menjelaskan bisa menghilangkan penyakit macam-macam kayak gini. Saya langsung ingat lagi, astagfirullah, oh iya saya punya penyakit ambeien, kok saya udah nggak pernah ngerasakan sakit gitu kan, udah enak banget sampai saat ini, sampai sekarang ini saya tuh nggak pernah ngerasakan sakit. Padahal itu kalau seandainya saya masih sakit, waktu kemarin ada pembersihan, saya kan itu luar biasa, itu keluar dari bawah itu luar biasa itu bisa jadi saya nggak bisa jalan mungkin karena ada pambeien nih sakit. Tapi itu alhamdulillah saya bisa sampai lupa juga itu kalau saya itu udah nggak ambeien gitu loh. Nah akhirnya saat Bunda Maria bikin tulisan kayak gitu, aku jadi inget, terus saya mau bicara, mau itu lagi, mau audio lagi gitu kan, minta tolong mau apa, sampaikan lagi ke Pak Soebul. Tapi saya masih urungkan lagi, jangan-jangan besok keluar lagi, takut gitu kan, ya Allah. Tapi aku ingin beranikan diri, ya Allah, bukan berarti saya ingin ujub atau ingin gimana, ingin membagi aja sama teman-teman di sini. Memang saya akuin gitu, saya yakin semua itu datangnya dari Allah gitu. Yang menyembuhkan bukan dari DN-nya, yang menyembuhkan bukan dari lelaku aku, tapi yang menyembuhkan Allah. Semua Allah yang mengangkat gitu. Nah, tapi itu semua dari wasilahnya gitu kan, jalannya dari DN lewat bimbingan Pak Sohibul. Jadi saya tuh merasa bersyukur, merasa senang gitu kan, ingin membagi kebahagiaan ini gitu, bahwa ternyata nggak cuma ketenangan loh yang kita dapat gitu dari DN ini gitu loh, dari wasilah ini, dari ternyata penyakit pun bisa hilang gitu, bisa benar-benar nyaman, bisa nikmat gitu rasanya gitu. Selama saya punya penyakit itu kan serba, ya Allah, bolak-balik ke kamar mandi karena wudhunya kan sering batal ya. Sementara kalau pegang Al-Quran, sedang mengajar ngaji gitu kan nggak bisa, jadi bolak-balik ke kamar air wudhu gitu. Terus di samping itu juga saya tuh ingin berbagi juga gitu. Jadi jangan, itulah istilahnya, jangan main-main atau jangan setengah-setengah. Mari kita benar-benar mengamalkan zikir ini gitu. Karena saya sendiri sudah merasakan nikmatnya gitu loh. Begitu aja mungkin pengalaman yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat saudara-saudaraku semua di sini. Lebih khusus saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sohibul yang telah membimbing saya sehingga saya bisa benar-benar mendapatkan semua ini. Lebih kurangnya saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.